وأهل بيته وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم وافتح يا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المسلم وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Al-babul 20 fi fadilatil istighfar. Bab yang ke-20 membahas tentang keutamaan istighfar. Kita masih istighfar. Jadi kita yang dibaca ini kitab yang lanjutan malam Rabu. Insyaallah minggu depan itu lanjutan malam Kamis. Jadi insyaallah malam Kamis insyaallah malam Kamis depan masih di sini ya, operator malam Kamis dan malam Rabu insyaallah. Jadi mudah-mudahan 2 minggu ke depannya bisa keluar lagi. Jadi sementara ngumpul dulu ya, mohon dimaklumi. Jadi bab yang ke-20 membahas tentang keutamaan istighfar. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah banyak mengampuni. Wa qala ta'ala lil ladzina taqu 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bin ibad. Jadi kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya, takwa itu maknanya adalah takut. Bagi orang-orang yang takut di sisi Tuhan. Jadi kalau makna takwa itu banyak sekali. Nah, singkatnya makna takwa itu oleh ulama saking banyak-banyaknya definisi atau takrif, maka kemudian dikatakan yang namanya takwa itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu sederhananya. Jadi konsep dari keseluruhan definisi oleh ulama. Bagi orang-orang yang takut di sisi Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Dan juga bagi mereka istri-istri yang tersucikan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. Sedangkan Allah terhadap para hambanya adalah Maha mengetahui, Maha melihat. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Orang-orang ini adalah yang berkata, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jagalah kami terhadap api neraka. Jadi ini diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, likulli da'in dawa'un. Kata baginda Rasul, untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawa'un. Wa dawa'ud dunubi al-istighfaruh. Sedangkan obat dosa itu adalah istighfar. Jadi istighfar itu menjadi obatnya dosa. Likulli syai'in, wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatul dzunub al-istighfar. Kata baginda Rasul, untuk setiap sesuatu itu ada perhiasan. Sedangkan perhiasan dosa-dosa itu adalah istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfar ghafarallahu lahu wa in kana faron minaz zakki. Barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni baginya, wa in kana faron minaz zakki, walaupun ia lari dari medan peperangan. Jadi kalau bahasan lari dari medan perang itu dosa besar. Jadi ada pembahasan khusus tentang lari dari medan perang. Jadi mundur saja tidak boleh, apalagi
lari dari medan perang, itu dosa besar. Nah maka di sini dikatakan oleh baginda Rasul, barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni baginya walaupun ia lari dari medan peperangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumina sab'ina marratan. Kata baginda Rasul, tidaklah menetap orang yang memohon ampun kepada Allah walaupun ia di dalam sehari itu mengulang atau kembali 70 kali. Maksudnya bagaimana? Kalau satu hari orang itu berbuat dosa 70 kali tetapi dia mohon ampun kepada Allah, maka itu tidak dikatakan menetap di dosa. Ya, senantiasa kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi mohon ampun kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunub wa farallahu lahu wa huwa laha kafaratun. Barang siapa yang memohon ampun kepada Allah setelah melakukan dosa-dosa, maka Allah ampuni baginya dan istighfar itu merupakan tebusan bagi dosa-dosa itu. Maka jangan lupa kita baca istighfar. Rasulullah itu tak pernah kurang dari 70 kali dikatakan itu. Jadi kalau ada sebuah kita menjelaskan kalau ba'da asar itu mengucapkan istighfar 70 kali maka akan mengampuni dosa 70 tahun. Ba'da asar. Jadi setelah asar, khusus setelah asar. Kalau umur orang itu tak sampai 70 tahun maka nanti akan mengurangi dosa dua orang tuanya. Kalau masih ada berlebih maka nanti akan diberikan kepada keluarga-keluarga terdekat. Maka karena ini momennya bulan Rajab, kita istighfar pagi sore. Jadi baca Pak masih ingat ya? Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Itu 70 kali jangan lupa. Jadi pagi sore khusus bulan Rajab. Orang yang mengatakan begitu itu namanya ulama itu namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu kalau sholat sunnah malamnya itu 1000 kali. Beliau itu kakinya diikat, khawatir tak bisa sholat. Kakinya diikat. Kalau kita kan lain, diikat dengan bantal. Wahab bin Munabbih. Dikatakan kata beliau itu, aku telah membaca terhadap wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Terdapat dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Barang siapa yang membaca istighfar 70 kali pagi dan sore di bulan Rajab sambil mengangkat tangan, maka orang itu kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka.